Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nindi Berliani, NIM 193131097 kelas PIAUD 6D. Nah, di sini saya membuat video ini tujuan untuk memenuhi tugas dari Bu Vivi mata kuliah bimbingan konseling. Nah, di sini saya mencari dua permasalahan yang biasanya anak itu lakukan atau kita sering jumpai pada anak-anak. Kita ambil permasalahan yang pertama, yaitu tentang anak pemalu. Nah, kenapa sih anak pemalu itu? Nah, mungkin orang-orang sudah sering ya dengar anak pemalu. Nah, ada yang tahu nggak sih pemalu itu apa? Nah, pemalu itu adalah suatu reaksi secara negatif terhadap stimulus serta menarik diri terhadap stimulus diri. Nah, jadi pemalu itu kayak udah ada di hatinya gitu, di dalam tubuhnya, tapi mau gimana pun pemalu itu harus enggak terlalu pemalu banget, enggak terlalu malu-maluin, ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin kalau orang-orang dengar pemalu itu bisa dikatakan kayak putri malu ya, kalau sekali sentuh langsung dia tutup gaunnya. Mungkin kalau anak pemalu juga gitu, kalau sekalinya disentuh dia akan malu. Nah, di sini untuk pelayanannya menurut saya itu adalah individu, karena anak pemalu ini dia lebih condong ke introvert gitu. Dia pilihnya sendiri, nggak mau membaur, nggak mau bareng sama teman-temannya, walaupun itu teman dekatnya sendiri. Mungkin sama teman yang benar-benar dekat itu mungkin anak yang introvert mungkin tahu ya, kayak aku mau cerita cuma sama satu orang aja, mungkin seperti itu. Nah, kemudian di dalam permasalahan ini pasti ada penyebabnya. Nah, ini penyebabnya menurut saya dari kutipan di jurnal. Itu kenapa kok anak bisa pemalu? Karena anak itu dia cenderung kayak kurang diapresiasi oleh masyarakat sekitarnya. Nah, baik itu kayak sekedar tepuk tangan atau jempol saja itu kan sudah membuat anak itu, wah, aku dipuji, aku besok mau lagi. Mungkin anak seperti itu. Nah, mungkin kalau anak nggak dipuji, ya dia sama aja kayak bicara tapi nggak ada orang, seperti itu. Mungkin anak dari situlah anak muncul rasa pemalu. Oke, ini adalah rasa pemaluku, mungkin seperti itu. Kemudian mungkin juga penyebabnya itu karena dia tuh nggak suka dengan keramaian. Walaupun anak-anak itu dominannya dengan bermain rame-rame gitu, mungkin anak itu pengennya nggak rame banget, nggak sepi banget seperti itu, tapi ada yang nemenin kayak gitu. Terus kemudian ada juga dia juga kurang percaya diri gitu. Kalau dia mau maju nanti takut diolok-olok, takut diejek, nanti bagaimana untuk pertemanannya, apakah dia akan mendapat circle atau pertemanan baru lagi, atau dia akan ditinggal oleh teman-temannya, mungkin seperti itu. Kemudian dorongan dari orang tua juga, keluarga, serta lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi ini saya ambil konteks di TK saya, itu dia kayak mungkin kita ambil yang anak maju ke depan untuk menyanyikan Garuda Pancasila, mungkin seperti itu. Nah, saat anak maju, mungkin setelah selesai menyanyikan Garuda Pancasila itu, anak biasanya aku minta diapresiasi dong. Terus mungkin gurunya akan bilang, oke, tepuk tangan, mungkin seperti itu. Nah, itu juga akan membuat anak itu, oh, pemaluku agak berkurang nih, kadar pemaluku agak berkurang. Oke, besok aku harus maju lagi, yang lebih pede lagi, sehingga dapat tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Mungkin anak seperti itu. Kemudian di balik penyebab pasti ada solusi. Nah, solusi yang pertama itu kita ajak anak itu saling mengapresiasi dan saling mendukung satu sama lain. Tuh, dan tidak ada yang boleh mengejek. Bukan tidak boleh, tapi kurang tepat gitu kalau anak mengejek, karena anak sekalinya diajarkan mengejek,
dia akan terus-terusan mengejek teman-teman yang lain. Nah, mungkin bisa juga dengan solusi yang berikutnya itu kita dekatkan dia melalui hobi ataupun media yang dia punya. Mungkin dia lebih condong ke HP. Seperti itu ya, orang introvert biasanya sukanya mainnya ya buat dia sendiri gitu. Mungkin HP ya. Kalau HP mungkin dia akan bercerita sih, ini main apa gitu, oh ini aku main puzzle bu, main puzzle gambar binatang sapi, mungkin seperti itu. Mungkin anak kalau malu ya sedikit-sedikit lah kita pancing-pancing gitu, ini gambar apa, mungkin satu hari dia bakal diem, terus kemudian hari berikutnya kita tanya lagi, ini lagi ngapain adek, mungkin seperti itu. Nanti kemudian dia akan bilang sapi, walaupun itu sangat lirih, sangat pelan sekali, tapi setidaknya anak itu bisa mengungkapkannya seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu tentang anak yang mengompol. Apa sih itu mengompol? Mungkin banyak ya teman-teman yang udah mendengar mengompol gitu, yaitu buang air kecil di celana atau buang air kecil tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, ini adalah suatu hal yang biasa sih mungkin buat anak-anak, tapi kalau buat anak TK ya kalau bisa dia harus buang air kecil di tempatnya gitu. Jangan biarkan anak kecil itu buang air kecilnya di sembarang tempat gitu, mungkin bisa di celana ataupun di semak-semak seperti itu, kan itu sangat nggak baik gitu loh. Anak-anak itu masih dalam tahap meniru, dimana kalau dia oh ini aku lakukan boleh nih, oke besok aku lakukan lagi, mungkin anak akan seperti itu. Kemudian dibentuk layanannya mungkin bisa secara individu. Kenapa sih kok individu? Karena anak itu kalau mengompol dia juga malu sebenarnya. Ini juga ada kaitannya dengan permasalahan yang saya ambil. Yang pertama itu adalah pemalu. Dan seperti itu bentuk layanannya adalah individu. Nah, kemudian kalau penyebabnya, apa sih penyebab anak mengompol itu? Yang pertama, anak belum bisa kayak membasuh alat kelaminnya itu. Kenapa kok tidak bisa? Karena mungkin di rumah dia selalu sama orang tuanya gitu, ayo pipis gitu, nanti dibasuhkan sama orang tuanya, nanti diangkatkan celananya, mungkin seperti itu. Jadi kalau di sekolah, aduh kok nggak ada bundaku, terus aku pipisnya gimana, ya udah deh aku ngompol aja, mungkin seperti itu. Saya juga ya. Terus kemudian penyebab berikutnya itu anak malu dengan guru atau dengan teman-temannya. Kenapa kok anak bisa malu? Karena dalam konteks kayak bu guru itu di depan dan anak itu di belakang, secara itu jauh, dan dia nggak mau kayak teriak, nggak mau kayak bicara gitu. Dan penyebabnya yang kedua tuh. Dan penyebab yang ketiga mungkin bisa juga dengan kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kalau untuk anak mungkin juga bisa didesain sesuai dengan anak gitu. Jangan itu toilet buat TK tapi didesain toilet orang dewasa, yaitu kayak pakai ember, tapi embernya setinggi orang dewasa gitu kan, anak bakal susah gitu buat ambilnya. Nah, mungkin bisa diganti dengan ember yang lebih kecil, lebih mungkin kayak embernya yang berwarna gitu ya. Anak oke, aku pipis di sini deh, itu di kamar mandi seperti itu. Kemudian kalau di kamar mandi itu kayak sebisa mungkin kamar mandi itu harus bersih, karena kalau anak kok melihat kamar mandi kotor, mungkin anak nggak akan mau tuh untuk ke kamar mandi. Dan mungkin penyebab yang ketiga juga di kamar mandi itu karena kamar mandinya itu jauh dalam notabene itu kayak
misal di daerah pedesaan gitu, kadang rumah sama kamar mandi itu kan beda ya, kayak misal rumah itu di bagian kanan, terus kemudian kamar mandinya itu di bagian kiri. Nah kan kayak kayak bisa rumah gitu, padahal itu depan rumahnya aja, tapi anak itu kayak malu gitu. Kemudian dari pintunya pun juga itu juga harus tertutup rapat, benar-benar rapat, karena kalau dia buka sedikit, mungkin kalau diintip oleh temannya mungkin dia akan malu. Aduh, kok aku diintip oleh temanku, aku nggak mau, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan pintu pintunya tadi yang tidak tidak ada kancingnya. Nah, anak juga bisa tuh kayak nggak bisa ngancing. Ini ngancingnya gimana, Bu? Tapi dia malu bilangnya, dan dia mengompol aja. Kemudian solusinya yaitu mungkin guru dengan mengevaluasi dengan guru-guru lainnya. Oh, kalau seperti ini kita harus mengadakan toilet training, yaitu kita mengajarkan anak-anak untuk ke toilet. Nah, mungkin bisa diajarkan pada saat di sela-sela pembelajaran, kayak di sela-sela kegiatan itu, kalau sudah selesai semua kegiatan, oke, kita hari ini akan toilet training. Apa sih itu toilet training? Misal seperti itu. Nah, toilet training itu adalah kita berlatih anak untuk ke toilet sendiri dalam konteksnya. Nah, mungkin kalau anak malu, oke, Bu, mau pipis tapi mau ditemenin, oke, nggak apa-apa. Jadi guru juga harus mau nemenin, seperti itu. Nah, di dalam toilet training ini juga menjelaskannya itu harus dengan detail, gimana cara dia membasuh alat kelaminnya dengan tangan kiri, kemudian cara menyiramnya. Oke, kalau menyiramnya terlalu keras nanti bajunya akan basah, nanti airnya akan tumpah kemana-mana gitu. Oke, kita siram dengan pelan-pelan, siram yang banyak, berapa kali ya, mungkin bisa 10 kali atau 7 kali, mungkin seperti itu. Anak mungkin akan bisa belajar berhitung juga, seperti itu. Kemudian anak juga biasakan untuk kayak bilang ke guru, Bu, saya kebelet mau kamar mandi. Mungkin kalau anak malu mungkin bisa diajarkan untuk bilang ke temannya atau ke teman dekatnya. Kalau seperti itu kan anak mungkin akan oke, kalau ke teman dekat aku mau, tapi kalau ke guru aku nggak mau, mungkin seperti itu. Nah, itu tadi adalah 2 permasalahan yang saya ungkit hari ini. Semoga apa yang saya bicarakan ini dapat bermanfaat. Mungkin kalau ada tambahan boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.